Hai semua, perkenalkan nama saya Atmadika Priyo Sembiring dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, kelas B 2020 Pendidikan Geografi dengan NIM 3203131048 dengan dosen Bapak Pengampu DRS Ali Nurman MSI dan Bapak Muhammad Taufik Ahmadi SPD MSD. Di sini saya akan memaparkan tentang penginderaan jauh dengan materi saya yaitu metode penginderaan jauh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana itu atau apa itu definisi penginderaan jauh. Penginderaan jauh atau disingkat dengan inderaja adalah pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena dari sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut, atau pengukuran akuisisi data dari fenomena sebuah alat dari jarak jauh. Misalnya yaitu pesawat luar angkasa, satelit, kapal atau alat-alat lain. Contoh dari penginderaan jauh antara lain pengamatan bumi, satelit, cuaca, memonitor janin dengan ultrasonik, dan wahana luar angkasa yang menyatukan planet dari orbit. Nah, ada beberapa komponen penginderaan jauh. Yang pertama yaitu ada sumber tenaga. Nah, sumber tenaga yaitu penginderaan jauh menggunakan dua sumber tenaga, yaitu sumber tenaga matahari dan sumber tenaga buatan. Sumber tenaga buatan ada sebagai pengganti sumber matahari karena ketika malam hari di suatu tempat tidak ada sumber tenaga, maka dipakai sumber buatan yang disebut dengan tenaga pulsa. Penginderaan jauh yang menggunakan tenaga matahari dikenal dengan sistem pasif, sedangkan penginderaan jauh yang menggunakan tenaga buatan disebut dengan sistem aktif. Jumlah tenaga yang diterima oleh objek di setiap tempat yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain. Yang pertama yaitu waktu penyinaran, yang kedua karena bentuk permukaan bumi, yang ketiga karena keadaan cuaca. Nah, komponen yang kedua yaitu atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang terdiri atas berbagai jenis gas seperti O2, CO2, nitrogen, dan helium. Yang ketiga yaitu objek. Objek adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran dalam penginderaan jauh seperti atmosfer, biosfer, troposfer, dan litosfer. Yang keempat yaitu interaksi antara tenaga dan objek. Dalam peragaman objek diperlukan wahana, tenaga alami atau buatan. Objek yang direkam oleh alat sensor dan deteksi, tenaga yang memancar ke permukaan bumi atau objek akan memantul dan direkam oleh alat atau sensor. Pada sensor terdapat alat untuk mendeteksi, di mana detektor yang ada pada alat dipasang pada wahana seperti balon udara, pesawat, dan satelit. Nah, yang kelima yaitu komponen sensor dan wahana. Wahana adalah kendaraan yang berfungsi untuk menyimpan alat perekam. Merekam objek permukaan bumi bisa dilakukan di angkasa maupun di luar angkasa. Wahana yang digunakan di penginderaan jauh diantaranya adalah balon udara, pesawat terbang, pesawat ulang-alik, dan satelit. Tiap jenis kendaraan memiliki kerincian objek yang berbeda. Pesawat terbang memiliki kerincian objek yang dapat terus ditingkatkan karena pesawat dapat terbang pada ketinggian yang berbeda. Sedangkan satelit memiliki kerincian objek yang bergantung pada piksel karena ketinggian wahana satelit sudah ditentukan. Komponen yang keenam yaitu perolehan data. Data penginderaan jauh diperoleh melalui dua cara, yaitu dengan cara manual dan digital. Cara manual dilakukan dengan cara interpretasi secara visual, sedangkan cara digital dilakukan dengan menggunakan komputer. Foto udara biasanya diinterpretasi secara manual. Nah, dengan yang terakhir yaitu komponen penggunaan data. Penggunaan data adalah orang atau lembaga yang memakai data penginderaan jauh. Data penginderaan jauh dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Data penginderaan jauh yang memiliki kerincian dan kendala sangat dibutuhkan oleh pengguna data. Nah, itu saja komponen dalam penginderaan jauh. Nah, selanjutnya yaitu
tentang proses satelit dalam penginderaan jarak jauh. Ada beberapa proses satelit dalam penginderaan jarak jauh. Yang pertama yaitu spektrum elektromagnetik, yaitu sinar matahari sebagai spektrum elektromagnetik mengenai sasaran atau objek yang diinginkan. Yang kedua yaitu penyinaran. Matahari sebagai sumber energi alami digunakan dalam proses satelit sebagai sistem pasif atau searah. Sinar yang masuk dihambat oleh atmosfer melalui serapan atau pantulan dan kemudian diteruskan. Yang ketiga, pemantulan dan penangkapan. Hasil penyinaran dan sasaran atau objek yang berupa pantulan kemudian ditangkap oleh alat perekam data atau citra satelit. Yang keempat, perekaman. Hasil perekaman dari citra satelit diterima oleh piringan penerima data. Dalam hal ini, data secara digital baru kemudian diolah. Diolah dalam arti dicetak, disimpan, dan sebagainya, dan digunakan oleh penggunaan data. Nah, itu adalah proses satelit dalam penginderaan jauh. Kemudian kita akan memasuki apa itu citra. Pengertian citra. Citra dapat diartikan sebagai gambaran yang tampak dari suatu objek yang sedang diamati sebagai hasil liputan atau rekaman suatu alat pemantau. Sebagai contoh, memotret bunga di tanah. Citra taman di halaman rumah yang berhasil merupakan citra tanam tersebut. Proses pembuatan citra dengan cara memotret objek dapat dilakukan dengan arah horizontal maupun vertikal dari udara atau tanpa atas. Hasil citra secara horizontal tampak sangat berbeda jika dibandingkan dengan hasil pemotretan dari atas udara. Gambar yang dicitra dengan arah horizontal menghasilkan citra tampak samping, sedangkan dengan arah vertikal menghasilkan citra tampak atas baik tegak maupun miring atau oblik. Menurut Hornby, citra adalah gambaran yang terekam oleh kamera atau alat sensor lain. Adapun menurut Simonen dan kawan-kawan, citra adalah gambaran rekaman suatu objek, biasanya berupa gambaran pada citra, yang diperoleh melalui cara optik, elektrooptik, dan optik mekanik atau elektromekanik. Nah, itu saja tentang pengertian citra. Selanjutnya kita akan memasuki bagaimana langkah-langkah interpretasi citra. Baiklah, langkah-langkah interpretasi citra itu ada 7. Yang pertama yaitu deteksi. Deteksi adalah upaya mengetahui benda dan gejala di sekitar lingkungan kita dengan menggunakan alat penginderaan atau sensor. Dengan adanya data dari penginderaan jauh untuk mendeteksi benda dan gejala di sekitar kita, penginderaan tidak perlu secara langsung ke tempat sebenarnya, cukup melalui foto udara. Tahap ini diawali dengan memfoto udara secara keseluruhan. Bagi wujud yang sama ditarik garis batas atau delineasi. Misalnya, pada foto udara terdapat 7 wujud gambar, yaitu wujud 1, wujud 2, 3, 4, 5, dan 6, dan wujud 7. Dengan pengenalan ini, deteksi telah dilakukan. Yang kedua yaitu identifikasi. Objek yang tergambar pada citra dapat dikenali berdasarkan ciri yang diterekam oleh sensor. Terdapat 3 ciri-ciri utama yang dapat dikenali, yaitu spektral, spasial, dan temporal. Spektral adalah ciri yang dihasilkan oleh interaksi antara tenaga elektromagnetik dengan objek yang dinyatakan dengan rona dan warna. Ciri spasial meliputi bentuk, ukuran, bayangan, pola, situs, dan asosiasi. Ciri temporal terkait dengan kondisi benda pada saat rekaman. Yang ketiga yaitu pengenalan. Pengenalan adalah proses klasifikasi terhadap objek secara langsung yang tampak berdasarkan pengetahuan lokal atau pengetahuan tertentu. Yang keempat yaitu analisis. Analisis bertujuan untuk mengelompokkan objek yang mempunyai citra yang sama dengan identitas objek. Nah, yang kelima, dedukasi. Dedukasi adalah pemrosesan berdasarkan pada bukti yang mengarah ke arah yang lebih khusus. Bukti ini diperoleh dari objek yang tampak langsung. Yang keenam yaitu klasifikasi. Klasifikasi meliputi deskripsi dari kenampakan yang dibatasi. Hal ini merupakan interpretasi citra karena pada tahap inilah kesimpulan dan hipotesis dapat diambil. Nah, yang terakhir yaitu idealisasi. Idealisasi merupakan kerjaan kartograf
yaitu menyajikan hasil interpretasi citra ke dalam bentuk peta yang siap pakai. Nah, itu saja materi yang saya sampaikan tentang metode penginderaan jauh. Jika ada kesalahan dan kata-kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Terima kasih.